suka nggak suka, sebagus apapun udara, sebagus apapun laut, sebagus apapun kereta api, rel, ya, itu jalan raya itu sebagai penyulam, ya, menyambung semua itu. Teman-teman Perpals, hari ini kita berada di Jalan Wijaya 1 Gedung PMI tepatnya. Apa itu? Nah, ini di sebelah saya sudah duduk bareng Bapak Insinyur Ateng Aryono MBA. Oh, tepat toh jenenge? Beliau ini Sekjen DPP Organda. Nah, kita sudah ada di Sekretariat DPP Dewan Pimpinan Pusat Organda. Mas Ateng, sehat Mas? Alhamdulillah. Nah, ini beliau ini senior saya, sekjen saya tercinta ini, yang selalu diakali. Selalu diakali. Ya, yang jadi teman diskusi, teman berjuang, yang membawa aspirasi seluruh teman-teman pelaku jasa transportasi di Republik ini ya Mas. Jadi beliau inilah the man behind Organda, DPP Organda secara keseluruhan yang selalu membawakan aspirasi bawah kepada stakeholder, baik itu secara langsung pembina industri transportasi itu Kementerian Perhubungan maupun stakeholder lain ya Mas. Jadi memang banyak yang tidak bisa disebutkan secara detail teman-teman Perpals, hal-hal yang sudah dilakukan oleh asosiasi ini. Nah, Mas Ateng, ini teman-teman Perpals sih banyak yang pengen tahu nih, dan juga saya dalam kesempatan ini juga ingin memberitahu kepada yang belum tahu apa itu Organda. Ya. Nah, jadi mungkin yang pertama Mas Sekjen boleh dikasih tahu atau diceritakan sebenarnya apa sih Organda itu? Jadi Organda ini sebenarnya secara gampang ya, itu asosiasi pengusaha angkutan jalan raya. Jalan raya. Ya, dulu namanya angkutan darat ya. Awalnya itu angkutan darat ya. Tapi karena angkutan darat itu kita kenal ada dua moda yang ada di sana. Oh betul. Moda jalan dan moda kereta api, moda rel. Rel. Ya. Jangan sebut itunya. Ya, Rel. Rel Dan jalan raya. Iya. Dari dua itu maka akhirnya ini Organda itu memang asosiasi pengusaha angkutan di jalan. Oke. Ya, itu. Sejarahnya nih, menarik dari sejarah. Sejarah itu Organda ini berdiri tahun 62. Tahun 52 tahun yang lalu. 52 tahun yang lalu. Udah tua ya? Udah tua. Jadi kalau ini sekarang ujung-ujung udah lebih tepat. Itu itu benar. Karena kalau ini keren kan? Iya. Itu keren ya. Itu tahun 62, tepatnya 30 Juni. Oh, 30 Juni. Didirikan. Ya. Melalui satu semacam kongres gitu ya, yang diselenggarakan pada waktu itu dari berbagai asosiasi pengusaha atau asosiasi permuda-muda yang berkumpul pada waktu itu dengan dimotori oleh Kementerian Perhubungan ya, atas satu kesadaran bahwa yang namanya angkutan jalan itu harus lebih bisa bersama-sama, solid ya, bersama-sama untuk mendewasakan industri maupun mendewasakan para pemainnya. Pelakunya. Para pelakunya. Nah, ini kan penting ya. Jadi sebagai wadah pembinaan, wadah penyaluran ide, ya kan? Jadi wadah sekaligus bagaimana berdinamika di dalam kehidupan bangsa dan negara. Karena satu, transportasi secara keseluruhan apapun juga mau dimanapun diakui nih sebagai tulang punggung dari pergerakan ekonomi, ya pergerakan itu nasional. Dan N-nya di darat. Dan mau tidak mau jalan raya itu endingnya. Ya. Start or end. Iya, karena suka nggak suka, sebagus apapun udara, sebagus apapun laut, sebagus apapun kereta api, rel, ya, itu jalan raya itu sebagai penyulam, ya, menyambung semua itu ke pedalaman dan sebagainya itu selalu jalan raya. Mau sampai ke ujung-ujung yang
kalau di daerah Wonosobo itu ada namanya ngelamuk ya. Ngelamuk, ya. Kita kan di sana itu tetap butuh jalan raya. Butuh angkutan jalan raya. Butuh angkutan jalan raya. Jadi luar biasa pemikiran para pendahulu kita ya, bersama dengan otoritas pada waktu itu akhirnya menegaskan Organda ini lahir di tahun itu. Tapi di mananya kongres itu kalau nggak salah di Malang ya Mas? Malang, Selekta tempatnya. Selekta ya. Iya. Oh, di Selekta teman-teman Perpals. Nah, secara fungsi Mas Egyan, secara fungsi ini ya mungkin kalau aku pribadi mengerti dan paham. Di awal kan tadi saya udah bilang sama teman-teman Perpals, beliau ini sekjen ini the man behind Organda yang ada di DPP yang bersama kami ya, karena saya salah satu pengurus pembantu beliau ini, pembantu Mas Ya, Sekjen. tapi ya kayak nemen-nemen beliau gitu kayak serem gitu ya. Enggak lah gitu, enggak segitu-gitunya. Nek aku harap ngomongi bapak yang lebih tua itu kan nggak baik, senior saya kan gitu. Nah, apa namanya fungsi DPP Organda, fungsi organisasi ini secara keseluruhan. Tadi kan di awal sudah saya sampaikan untuk menyampaikan aspirasi dan berbicara, berdiskusi kepada para pihak ya Mas, stakeholders yang ada di lingkungan transport. Nah, sisi lain Mas Sekjen, mungkin bisa didetail. Kan kalau tidak salah aku kan Organda ini kan ada DPP, DPD, DPC, DPU. Ranting? Nggak ada. Udah nggak ada ya? Itu DPU ya? Nah, DPP kan Dewan Pimpinan Pusat. Ya, di tingkat pusat namanya DPP, di tingkat provinsi namanya DPD, Dewan Pimpinan Daerah, kemudian di tingkat kabupaten kota namanya DPC. Nah, hanya untuk daerah-daerah tertentu yang mereka tidak punya kabupaten kota, contoh DKI. Ya. Oh ya, dia tidak punya maka kabupaten mereka menyangkut moda. Jadi DPU, Dewan Pimpinan Unit. Mereka dibagi dalam unit usaha. Jadi moda angkutan. Jadi moda angkutannya itu ada, contoh Jakarta ya, itu ada pariwisata, ada antar kota, ada bis kota, ada bis kecil, ada angkutan lingkungan, ada taksi, ada angkutan barang, ada angkutan khusus pelabuhan, Angsuspel. Nah, lainnya Mas, secara mungkin secara keseluruhan lain-lainnya mungkin apa yang menjadi fungsi Organda ini untuk para pelaku tadi Mas, jadi begini, transportasi. Keberadaan Organda itu tidak terlepas dari latar belakang keadaan dinamika politik, dinamika pergerakan di nasional ini seperti apa. Nah, contoh kan, kenapa dulu ketika kita lahir, di Organda ini lahir, itu banyak organisasi-organisasi. Latar belakang pada waktu itu partai kan juga banyak. Oh iya, betul. Iya kan? Iya. Nah, mungkin masing-masing partai punya 26 kalau nggak salah ya. Wah, banyak. Ya, karena mungkin saya juga masih ipik-ipik gitu ya. Saya belum lahir ya, makanya. Jadi saya juga nggak ngerti pada waktu itu, tetapi dari catatan sejarah yang ada itu yang terjadi. Nah, berkembangnya ini karena fungsi angkutan ini pengen ditingkatkan, mestinya ditingkatkan, khususnya di angkutan jalan, di transportasi ini, maka keberadaan Organda juga diikut sertakan di dalam pengembangan angkutan. Nah, akan tapi begini, sekali lagi, pengembangan angkutan atau transportasi itu mestinya butuh suatu roadmap yang lebih tetap, yang lebih jelas, tegas gitu terhadap keseluruhan transportasi. Secara keseluruhan transportasi. Jalan raya kan? Termasuk jalan raya. Okay. Nah, di transportasi keseluruhan termasuk jalan raya. Nah, sudah semestinya kita, karena memang roadmap itu tergantung dari posisi dinamika yang ada, yang terjadi kita bisa merasakan ya, jatuh bangunnya para teman-teman anggota Organda ini di dalam waktu ke waktu. Contoh ya, dulu ketika zaman keemasannya angkot, angkutan kota atau angdes. Ya, semua daerah ada. Wah, semua berlomba-lomba teman-teman menyelenggarakan, memiliki satu dua menyelenggarakan perorangan itu. Tapi sekali lagi, bahwa kemudian berjalannya waktu juga kita kenalkan seperti kota tadi, saya sebutkan saja Bogor. Ya.
kota Sejuta sejuta angkot. angkot. Gitu kan. Kota sejuta angkot. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Transportasi itu tidak lepas dari satu keadaan di mana supply dan demand ini tidak akan terlepas. Ya. Tidak boleh terlepaskan dan ditinggal salah satunya. Demand ini harus terpetakan cukup jelas, salah nggak apa-apa tapi terpetakan. Itu kan karena seperti itu. Lalu supply ini direncanakan agar semua itu bisa melayani demand. Bentar. Kalau kita analogikan dari istilah, nek jarene wong-wong iki. Rakyat elek sing penting cetha sik. Bener. Ya, kayaknya jadi itu kayaknya lebih oke. Nggak apa-apa. Ya, ini yang terjadi. Nah, lalu berkembangnya waktu, kemudian terjadilah per era berganti. Pergeseran. 80-an bergeser, termasuk angkut antar kota. Ya, Antar kota dulu akap itu namanya akap yang sangat luar biasa petualangannya. Ya. Dari ujung Medan sampai ke Sumbawa Sampai sana. sampai ke ujung Jawa, Jawa, ujung kok Bali lagi ya. Bali, Sekarang Lombok masih diseberangin. Memendek. Nah, itu zaman dulu ya. Kita sama-sama kenal betapa kemudian ketika angkutan udara ya. Saya ini tidak bermaksud menghujat, tidak ya, tapi saya menjadikan itu jadi potret buat penyelenggaraan angkutan ini secara keseluruhan. Munculnya low cost carrier LCC. ya, LCC, di mana kita bangga loh sebagai warga negara, sebagai anak bangsa Bisa naik pesawat. Terus naik pesawat dan relatif terjangkau. Betul kan? Ya. Waktu lebih pendek gitu ya. Namun akhirnya di dalam penyelenggaraan transportasinya angkutan ini, sahabat-sahabat saya yang dulunya bermain di antar kota dengan jarak begini ini, itu bagian dari korban. Betul. Ya, Tergerus. Akhirnya penyelenggaraan itu menjadi yang satu menjadi predator bagi yang lain, yang satu jadi prey-nya, ya wassalam. ini kan terjadi ya. Itu berlaku. Angkutan dalam trayek ngalamin hal itu. Kemudian berjalan waktu LCC lewat, muncul yang namanya two wheelers. Ya, two wheelers. Roda dua. Angkot yang saya ceritakan membanggakan di semua itu diuber-uber ya. Itu begitu munculnya sepeda motor dengan harga murah, dengan support Murah dan mudah. dengan support perbankan. Artinya saya katakan lembaga keuangan ya. Betul. Begitu mudah mereka mendapatkan masyarakat. Saya sebagai anak bangsa ikut bangga juga. Ya kan? Karena dulu saya nggak punya sepeda motor, jadi punya. Ya, kan? Itu kalau dari sisi itu setuju. Dari itunya, ya kan? Artinya saya mudah. Dengan 300.000, saya bawa pulang sepeda motor. Saya cicil. Ya. Jadi ada wujud. Ya. Itu satu yang ini ya. Efeknya apa? Efeknya kita sama-sama tahu. Di berbagai kota besar, di berbagai angkutan pedesaan yang dulunya hidup dari memindahkan itu digantikan oleh sepeda motor. Sepeda motor saja dimiliki oleh berjuta orang, kita sama-sama menikmati di berbagai kota besar Indonesia yang dinamika perjalanannya tinggi. Angkutan kota itu lama-lama surut. Ya, sebentar saya potong Mas Sekjen. Fenomena itu terjadi either resiko-resikonya yang tidak diperhitungkan oleh baik itu masyarakat yang membeli maupun pemerintah sebagai wasit sebenarnya. Betul ya Mas? Iya, akhirnya saya sebetulnya nggak enak untuk menyatakan bahwa ini sebagai wasit itu, menurut wasitnya berat sebelah. Nggak ke situ. Tapi ini bagian dari tanggung jawab kita bersama. Sama-sama, ya? setuju saya. Tanggung jawab kita bersama. Menjadi akhirnya kita sebagai operator, saya bicara sebagai operator dan Organda lah ya, saya sebagai asosiasi pada operator dari pelaku ini kan mendapat cambuk dan satu boleh dikatakan barometer standarnya tadi. Setuju. Yang ingin saya katakan satu, sebetulnya saya mau ceritakan lagi nih. Ini satu ya, pukulan bagi sepeda motor menghantam angkutan kota surut, kemudian bergerak lagi 2014, 2013 dan sebagainya on behalf teknologi. Oh ya. Ya kan? Daring, on behalf penguasaan. Daring keluar ya. Dan akhirnya bergeser nih. Bergeser.
kebijakannya bergeser bahwa free for all. Free for all. Ya. Itu terjadi dan akhirnya apa? Angkutan-angkutan yang disebut sama anggotanya Pak San yang namanya tidak dalam trayek, itu mereka menderita, suffering ya, semua. Suffering semua. Ya, semua. Itu yang terjadi. Nah, lebih seru lagi belakangan ini sudah kita diantem-antem begitu, belum kita coba mau tegak sedikit, diantem yang namanya COVID. Negara api menyerang. Api menyerang, ya. Kita sebagai eng, ya kan? Itu jadi agak susah menghadapi posisi-posisi yang seperti ini. Nah, itu yang tadi ingin saya sampaikan. Lalu pada suasana normal, ternyata roadmap yang tadi saya sampaikan sederhana tadi di depan tadi, itu memang diperlukan. Pada suasana normal, apa yang harus kita tuju? Ya, bagaimana kita mewujudkan itu? Bagaimana mimpi kita bahwa di seluruh republik dari ujung ke ujung dari manapun ya kita sama-sama tahu Indonesia itu luar biasa, Jamrut Khatulistiwa, situasi tidak sama yang dirangkai oleh berbagai 17.000 pulau ya. Yang dulu saya kenal waktu SD saya itu 13.000 something. Tapi setelah Pak Presiden saya mengatakan bahwa itu 17.000 ternyata luar biasa. Artinya yang dulu nggak ketemu, diumpetin atau nggak ketemu. Ini kan satu hal yang luar biasa. Artinya saya bangga bahwa teknologi ya itu akibat itu lagi. Itu ada 17.000 pulau ini perlu dihubungkan dengan betul-betul seamless gitu dengan transportasi yang tersedia. Dilengkapi dengan berbagai hal agar orang lebih mudah ya untuk menikmati itu semua, bergerak dengan gampang. Artinya di situ menjadi salah satu tanggung jawab Organda sebagai asosiasi angkutan jalan rayanya, dan garda terdepan juga kan Mas. Dan satu lagi, seluruh anggota Organda. Nah ini kalau Mas Sekjen ngomong seluruh anggota Organda. Organda ini saya tolong dikoreksi kalau saya salah, dipertegas dan diperjelas kepada teman-teman Perpals. Keanggotaan. Saya pernah mendengar dan yang saya tahu, Organda ini kan menganut sistem stelsel pasif. Betul ya Mas? Betul. Di anggaran dasar kita mengatakan begitu. Apa sih stelsel pasif itu? Jadi begini, ya, karena dari dulu pembentukan dari multi menjadi mono gitu ya, satu itu dari supaya lebih mudah mengelola dinamika agar tidak melenceng kemana-mana dan tidak dimanfaatkan menuju sesuatu kepentingan-kepentingan yang menyimpang dari kepentingan bangsa. Ya, geostrategi nasional itu jadi patokan. Kan kita dulu kenal ada wawasan Nusantara itu kan satu kesatuan ekonomi politik. Itu marwahnya ya. Itu ke sana. Ya, sehingga pada posisi-posisi sekarang ya, harapan itu sebetulnya masih tetap wajar untuk itu dilakukan. Ya, perusahaan ini kan sampaikan soal bagaimana Organda ini dengan seluruh anggota ya, mencoba melakukan atau berjalan bersama untuk mendinamisir organisasi agar tetap sesuai terus. Nah, memang itu jadi tantangan. Changes itu memang harus dirasakan karena sekali lagi perubahan itu selalu akan terjadi. Satu-satu yang tidak berubah cuma satu. Perubahan itu sendiri. Oh, dia nggak mau berubah. Nggak mau berubah. Karena dia berubah. Nah, itu kan. Itu filosofi itu mesti harus kita pegang. Artian para pendahulu kita yang dulu dari tahun 62 itu yang berjalan, sekarang kita udah sama-sama kenal. Musyawarah nasional itu sudah ke-15 kali. Ya. Berarti sudah 15 kali 5 ya. Udah berapa tahun gitu kan? Berarti 50 tahun tadi kan. Udah berjalan segitu. Berarti dinamika kepengurusan dan segala sesuatunya itu yang berjalan dari waktu ke waktu. Dan setiap waktu tentu punya challenge yang berbeda. Setuju saya itu. Dan punya tantangan berbeda. Saya lihat juga seperti itu. Dan punya lingkungan yang berbeda. Berbeda. Ya. Nah, ini yang harus kita nikmati dan harus cepat untuk itu tersadari bagi semua fungsionaris Organda dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung. Ya. Oh ya teman-teman Perpals, Mas Ateng ini dengan teman-teman pengurus di DPP Organda yang saat ini kepengurusan hasil Musyawarah Nasional 2015 sampai 2020. Seharusnya Munas kemarin ya Mas? Munas Agustus. mestinya. Tapi karena negara api lagi menyerang, ini
sudah sesuai kesepakatan oleh seluruh DPD karena kita Selindo. ikut jadi Protokol. pedoman dari nasional memerintahkan Ya. kita tidak boleh berkumpul. Yang kita kenal namanya musyawarah di Organda itu selalu berkumpul. Berkumpul. Ingat kita itu loh ada DPD, ada DPC dan sebagainya. Nah musyawarah nasional itu harus ngumpulin mereka semua. nggak bisa dibendung. Kita belum mengenal istilahnya Munas, Vikon. gitu kita belum kenal. Jadi harus ada parameter yang mesti di enhance di sana. Ya, itu yang jadi challenge juga. Ya. Jadi memang ini yang sedang sudah ada kesepakatan Secara nasional. Surat apa kemarin Mas? Penundaan Munas. Ya, ini juga biar teman-teman tahu juga ini Mas Sekjen. Nah, tadi saya bilang sel pasif tadi, sel pasif. Jadi kalau tidak salah, yang pengertian yang saya dapat sel pasif itu adalah setiap orang yang memiliki izin usaha angkutan dan memiliki kendaraannya plat kuning itu secara otomatis anggota Organda. Ya, jadi semestinya sebagai satu-satunya asosiasi angkutan, pengusaha angkutan di jalan, satu-satunya ya, baik itu penumpang maupun barang. Ya, maka semuanya bernaung di bawah Organda. Karena di dalam Organda sendiri semua difasilitasi. Tanda kutip itu difasilitasi untuk kita sama-sama berjuang, sama-sama kita mewujudkan cita-cita yang tadi kita udah obrolin panjang lebar. Cita-cita luhur maupun yang cita-cita yang sifatnya istilahnya short run. Ya. Ini sesuatu yang mesti kita sadari bersama. Nah, Mas Sekjen, di daerah kan ada DPU, DPC, dan DPD. Apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat pada saat mereka menjadi pelaku usaha angkutan ini tadi, jalan raya. Nah, karena gini, banyak yang saya masih sering menjumpai teman-teman itu, sahabat-sahabat kita, mereka punya kendaraan angkutan umum berizin, tapi masih belum paham supaya saya jadi anggota Organda gimana katanya. Nah, ya itu tadi saya bilang, ya saya coba jelaskan apa yang saya tahu. Nah, sebaiknya nih Mas Sekjen, sebaiknya untuk himbauan nih untuk para pelaku usaha angkutan umum di jalan raya ini, kalau dia sudah memiliki izin resmi itu apa yang harus dilakukan supaya dia tidak jadi pertanyaan dan dia tahu akan haknya gitu loh. Intinya begini, ya, being alone tuh nggak enak. Ya, setuju. Jadi apalagi feeling lonely. itu udah paling nggak ini. Nah, ketika kita bersama-sama bisa saling menguatkan, saling bersama-sama kita melakukan untuk kebaikan siapapun, kebaikan siapapun, kebaikan kita maupun seluruh stakeholder. Maka ketika itu dilakukan bersama, itu maka kita akan bisa mendapatkan, artian gini, vektor gaya, kita pinjam fisika dulu ya. Vektor gaya itu kalau arahnya kemana-mana pasti nggak benar ya. Tapi ketika vektor gaya itu bisa disatukan, resultan gayanya bisa maka tembakan menuju satu gaya besar itu akan terjadi. Lebih maksimal. Dan itu yang mestinya kita harus lakukan. Jadi tadi kalau Bro tadi bilang apa sih mestinya kalau usaha angkutan gini, bergabunglah ke Organda. Welcome, Organda dimanapun, ketika Anda ada di satu wilayah, domisili Anda di wilayah manapun di Indonesia ini, karena kita ada 498 kabupaten kota yang punya DPC, berarti di 498 kota atau di dekatnya itu welcome untuk itu bergabung. Dan kita senang kalau para pengusaha angkutan itu ada di dalam situ, langsung ya. Nah, baik itu karena dinamika yang dirasakan itu pasti langsung terasa ya. Tetapi sekali lagi, Organda bukan menjadi pressure group loh ya. Bukan pressure group. Organda harus sikap mentalnya harus bisa memberikan warna kepada peningkatan kualitas angkutan jalan. Ya, artinya bersama-sama kan kita. Ya. Jadi artinya bagi teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia usaha transportasi jalan raya itu sudah memiliki hak sebagai anggota Organda karena sel pasif nggak lengkap kalau nggak jadi anggota Organda. Nggak lengkap. Kalau menurut pemahaman saya kalau mestinya ya, ini sebentar saya ini
mestinya berorganisasi itu menurut Undang-Undang Pasal 28 itu kan dibebaskan. Siapapun boleh bikin apapun gitu kan. Iya, oke. Ya, makanya Organda sebetulnya juga memberikan ruang kepada teman-teman untuk di dalam paguyuban. Betul, ada. Nah, ada. Itu lebih ke spesialisasinya. Spesialisasi. Jadi sudah saatnya kita berpikirnya adalah bukan kompetisi murni bagaimana kita head to head gitu ya. Tapi berkolaborasi. Tapi bagaimana kita berkolaborasi. Nah, itu yang penting. Ya, jadi artinya teman-teman pelaku usaha itu punya hak dan juga punya kewajiban untuk mencari tahu DPC di daerahnya siapa, DPD-nya siapa atau DPU-nya Tapi siapa. sebaliknya, pengurus DPC dan seluruh pengurus DPD, kami DPP ini sangat mengharapkan agar mereka juga proaktif menjaring teman-teman yang masih tercecer. Nah, ini juga menarik nih Mas Sekjen. Ini sorry nih. Artinya yang menjadi pengurus ya, baik itu mulai ketua ataupun pengurus harian di jajaran Organda ini, mulai dari DPP, DPD, DPC ataupun DPU, bukan berarti untuk PIN Organda ini bukan berarti satu jaminan untuk dia bisa do everything kan? Iya. Lah ini kan juga jangan sampai pengejawantannya kalau itu. Pengejawantannya jangan sampai ke sana. Karena harus sadar marwahnya itu tadi yang Mas Sekjen sampaikan tadi. Saya tidak menutup mata, masih ada di beberapa daerah yang kadang-kadang teman-teman melihatnya itu ini saking tingginya, ya kan? Saking tingginya kemudian melupakan bahwa landasan ini juga harus dipelihara dengan baik. Itu yang selalu diingat. Pasang bendera itu benderanya berkibar kan, tapi tiangnya kan harus nancep di tanah. Ya. Atau mau nancep di beton, mau nancep di apapun, itu harus nancep. Dan itu harus kokoh agar bendera berkibarnya indah. Kan gitu kan? Kalau nggak tumbang, ditiup angin bablas. Nah, filosofi itu yang saya pikir nggak bisa kita lupakan. Jadi artinya teman-teman yang sudah memiliki izin dan status sebagai pelaku usaha angkutan umum berizin itu sudah punya hak menjadi anggota kan artinya Mas Sekjen. Tinggal mereka bukan mendaftarkan kalau menurut saya, berarti memberitahu saya hadir, saya ini kan begitu. Iya, betul. Makanya sebenarnya DPP juga belakangan ini kita membuat kita membuat My Organda, My Organda aplikasi untuk memudahkan registrasi, tanda kutip, registrasi sebetulnya. Kita bukan registrasi mendaftar anggota registrasi pada ini, agar benar-benar tidak ada yang terlepas, tidak ada yang merasa tersendirikan, ya, tidak jadi kok saya sendirian begini, enggak. Kita bersama-sama, bukan untuk menekan ke siapapun, tidak. Tapi semata-mata kita kepada end user kita melayani lebih baik, kepada otoritas yang selama ini memang berkewajiban ngatur kita dan memberikan keseimbangan di antara kita sebagai supplier dan menata demand itu tadi, itu bisa bersama-sama, mewujudkan angkutan. Nah ini teman-teman Perpals, DPP Organda baru saja bukan meluncurkan, jadi baru settle satu sistem namanya My Organda, tapi ini lagi disempurnakan. Kita masih terus develop penyempurnaan. Dalam waktu dekat ini akan diimplement ke seluruh pelaku usaha transportasi darat angkutan umum di jalan raya. Ini dalam waktu dekat ini akan dilakukan registrasi seperti yang disampaikan Mas Sekjen. Nah, berikutnya Mas Sekjen, sejauh ini Organda, bagaimana Organda menyikapi dalam tanda kutip tuntutan pembina transportasi umum di negara ini, yaitu Kementerian Perhubungan. Seperti apa sih Organda lah menyikapi? Ya tergantung tuntutannya nih. Nah, yang sudah ada. Nuntutnya bener nggak? Nggak ada. Ini otoritas, tolong jangan dicatat ya. Enggak. Sekjen ana wedine. Bukan berarti gitu. Kami sangat menghargai. Kami sangat menghargai upaya semua pihak, ya, khususnya otoritas di dalam otoritas membina. Sebetulnya yang dibina itu kan bukan kita, ya. Tapi yang dibina itu adalah
membina kebutuhan masyarakat Ya. akan transportasi. Sorry, tadi kan jenengan sudah ngendikan, udah nyampaikan. Bagaimana mengaitkan dan menyambungkan apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan apa yang menjadi kebutuhan. Iya. Ya, monggo terus. Betul. Nah, memang itu challenge-nya saat ini bagi siapapun. Challenging banget. Ya, challenging banget. Ya, contoh tadi kan sudah saya sebutin. Kita sama-sama ingat belakangan ya muncul namanya moda yang namanya ASK Ya. yang tadi disebut apa tadi? Apa sebutannya? Daring. Daring. Ya. Angkutan daring. Sebetulnya angkutannya mah tetap aja. Itu juga. Itu juga. Angkutan itu nggak akan berubah. Kita nggak kenal siapa teleporter kayak Star Trek gitu. Pencet dada kiri kan langsung kita peng gitu kan. Ya, kalau itu terjadi, nah itu baru. Ya, itu. Nah, sekarang mau sedaring apapun, daring ini kan hanya peralatan, perangkat saja bagaimana menghubungkan si provider dengan user. Kan cuma itu kan. Nah, sekarang tinggal who is provider? Who is user? Lalu siapa yang memfasilitasi? Ya kan? Nah, ini sebetulnya kan kemarin tuh munculnya itu kan hanya karena yang memfasilitasi ini jadi seolah-olah menjadi sesuatu yang antah berantah begitu kan. Nah, jadi agak sulit itu dilakukan. Namun terlepas dari itunya, gejolak dan apa istilahnya polemik terjadi di sana, kita kesampingkan itu dulu. Tapi kita bicara soal teknologi, ya. Sebetulnya teknologi, memanfaatkan teknologi yang saat ini di masyarakat, jadi di seluler, kemudian IT, ya, dan apalagi kita kenal konon katanya kalau kita bicara 4.0, Industrial 4.0, ya, itu IoT itu backbone, ya kan, ya, Internet of Things. Itu sudah jadi itu. Nah, ini kan bagian dari bagaimana aplikasi-aplikasi itu dilakukan, ya kan? Teknologi apapun, apalagi dengan penggunaan IT sebagai sesuatu backbone gitu, seperti halnya yang belakangan ini dituntut oleh Kementerian Perhubungan kan? Sebetulnya kan sudah sejak lama. Kita dari beberapa tahun yang lalu kita udah dari 2015. Ya. Namun kalau itu menjadi bagian dari yang dituntut oleh Kementerian Perhubungan, sebaiknya memang ada, sekali lagi, semuanya butuh roadmap, ya, semuanya butuh satu penegasan terhadap pola keterlibatan di semua pihak, ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya tahu semua pergerakan itu, saya tidak, ya. Tetapi bagaimana menangkap seluruh pergerakan itu menjadi sesuatu yang akhirnya benar-benar mendorong. Tadi sekali lagi yang kita mau manja siapa sih? End user kan? Transportasi loh. Itu end user. Mau barang atau logistik ya, mau penumpang, semuanya sama. Nah, ini yang mestinya keberadaan IoT itu, Internet of Things itu menjadi satu penguat di sini. Tapi kita sama-sama tahu, ketika tuntutan saat ini karena COVID ini kan merubah demand dari kelompok masyarakat tertentu. Contoh, mereka itu maunya ya touchless, ya kan? Maunya touchless. Maunya saya itu jalan tapi kita jauhan, ya. Tapi gue mesti dilayanin. Gue nggak mau tadi feeling lonely tadi itu nggak boleh dilakukan. Nah, itu apa yang kita lakukan? Nah, kita sebagai penyedia, kalau kita sudah cukup advance, mungkin gampang melangkahnya. Tapi masih kita spektrum kepengusahaan, spektrum pelayanan, kenyataan yang ada di ini semuanya masih sangat lebar. Ya, artian ada yang sudah IT minded di sebagian besar, ada yang kenal pun belum. Ya, ini yang masih prihatin. Betul, itu memang itu ya. Dan itu tadi saya katakan, yang tadi saya berkali-kali kita butuh roadmap, ya, roadmap. Makanya mari saya mengajak nih seluruh sivitas Organda ini, ya, seluruh sivitas Organda ini, mari kita berpikir untuk benar-benar itu kita wujudkan. Enggak kita ngelek, gak apa-apa, ya. Tapi kita ada step yang mesti kita lakukan. Nggak apa-apa, ya. Itu gini, bahwa itu tidak bisa seperti harapan nyata, ya, yang sudah digambarkan gitu. Tapi next itu akan menjadi pijakan buat kita untuk kita melangkah lebih baik. Nah, ini yang mesti kita lakukan. Dan kita sadar sekali lagi yang tadi disampaikan bahwa perubahan ini
tetap harus kita nikmati dan kita bersama harus jalani, dan kita apa ya, kita semangatnya kita lakukan. Ya bersyukur, tapi di satu sisi kita sedih dengan adanya corona. Ya. Tapi di sisi lain semoga berkahnya kita mau menjadi sesuatu yang lebih. Justru kita kan harus bisa mengambil punya hikmah. kesempatan. Iya. Kita harus mengambil hikmah dari Betul. boleh dikatakan selaras musibah tadi dengan yang Rusani tadi tanyain dengan tuntutan Kementerian Perhubungan. Itu kan berangkai dan menjadi posisi heterogen bagaimana kita mewujudkan ke depan. Ya, jadi Organda lebih ke lebih ke selalu Harus menempel ya. Bukannya melayani apa yang diinginkan oleh regulator, tapi nempel regulator seperti apa bisa regulasinya dibikin untuk bisa kita implementasikan juga di lapangan. Ini kan itu Mas Ken. Ya, karena tadi kan saya tidak terlalu to the point menyatakan itu, tetapi era per era kita ini sesuatu yang memang challenge-nya berbeda. Challenge-nya berbeda, betul. Karena mungkin otoritas juga menghadapi challenge yang berbeda juga. Nggak mudah juga. Maka kita kunuzon aja, jangan sujon ya. Ya itu jadi lebih enak gitu. Ya menghadapi dunia ini dengan lebih senyum gitu kan. Ya daripada kita banyak curiga. Gitu. Jangan menurunkan imunitas juga. Menurunkan imunitas. Di sisi lain Mas Eken, terutama sekarang ini dengan kondisi pandemik ini kan, ya semuanya jadi tambah anomali menurut saya. Betul ya? Artinya maksudnya menjadi tambah anomali itu adalah tambah banyak yang semestinya bukan pelaku usaha transportasi tapi bermain di situ. Sebelumnya saja kan sudah ada yang tadi dengan ASK itu kan, yang dengan label daring itu tadi. Nah, seperti apa nih capture Organda mengenai untuk angkutan berizin dan yang ilegal lah, sayang. Kalau nggak berizin itu kan terlalu halus, ilegal lah. Karena kenapa saya tanya ini Mas Sekjen, dan perlu penjelasan dan penjabaran dari Mas Sekjen itu, penonton Perpals TV juga pasti tahu lah, dan biar lebih tahu dan paham perbedaan dan konsekuensi antara angkutan yang tidak berizin, yang legal, dan angkutan yang tidak berizin atau ilegal, atau pelaku usaha yang melayani tanpa izin. Nah, ini kan dari capture di asosiasi harus seperti apa dan bagaimana supaya masyarakat juga lebih punya pemahaman ya dalam Mas. Monggo. Jadi begini, sebenarnya kalau kita kembali kepada esensi pergerakan manusia lah, kita bicara penumpang ya. Pergerakan manusia ini dari satu titik ke titik lain, semestinya tidak terlalu peduli mau pakai apa pergerakan itu, ya kan? Betul. Satu bergerak, kemudian kedua dari pergerakan itu kemudian harus menggunakan apa dan sebagainya, itu sebetulnya nggak terlalu bukan itu kan, yang penting pergerakannya terjadi. Ya. Nah, namun sekali lagi bahwa pergerakan itu mesti dilakukan dengan baik dan benar. Setuju. Ya. Baik dan benar. Pergerakan baik dan benar itu esensinya, kalau saya menyatakan itu adalah keselamatan pergerakan. Ya, keselamatan pergerakan itu ruh dari penyelenggaraan pergerakan itu. Mau itu pakai pesawat terbang, mau pakai kapal laut, mau naik sepur, ya kan? Atau mau naik mobil angkutan jalan itu, mau mobil pribadi, mobil apapun, esensinya satu, keselamatan yang nomor satu. Nah, kenapa kemudian angkutan itu, ya kan, mesti harus tanda kutip yang lalu terkenal dengan kata harus berizin. Ya, katakanlah begitu. Ya kan? Berizin. Karena berizin itu sesungguhnya adalah cerminan dari tanggung jawab. Cerminan tanggung jawab dan bagaimana memanifestasikan hak end user. Ya. End user tadi kan, pokoknya diangkut apapun gini pokok selamat. Nah, bagaimana itu dilakukan, bagaimana memastikan dan dia wajib menyelenggarakan sesuatu angkutan yang pasti menjamin keselamatan. Itu kata pertama.
Menjaminnya apa? Yaitu mulai dari satu, itu di aspek kendaraan. Kendaraan kan mesti harus dilakukan pengujian dan sebagainya. Banyak bener. Ya, mulai punya akte, ya kan? Kalau yang berizin resmi itu kan mereka Dedicated. bukan itu. Boleh dikatakan pasti melakukan SMK karena mereka diwajibkan untuk itu. Sistem manajemen keselamatan tadi. SMK itu jangan dilihat sebagai satu diwajibkan, tetapi sesuatu yang built in. Kalau yang tadi saya sampaikan, itu mestinya built in. Ya, artinya maksud saya kalau kan, saya sudah niat jadi pengusaha angkutan, itu maksud saya kan, iya. sadar akan itu. Itu roh penyelenggaraan itu harus keselamatan gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, memang sialnya ketika kita sudah komit dengan penyelenggaraan keselamatan, itu dari A sampai Z-nya itu memang harus dilakukan. Ya. Nah, itu yang menjadikan kalau angkutan itu dilihat hanya sekedar dapat duit, yang penting dapat duit, saya jalan, saya provide penyelenggaraan jalan dari satu titik ke titik lain, yang pokok mobil saya bagus, mobil saya enak, kemudian siapapun boleh naik, ya yang penting bayar, cocok, angkat, gitu kan. Nah, kalau hanya dilihat seperti itu, tentunya maka muncul teman-teman yang mungkin mau menyelenggarakan angkutan yang harus dengan izin dengan ini menjadi masgul. Nggak usah lah, gini aja juga. Kita berhadapan dengan, sekali lagi, tipikal pengguna end user yang juga pragmatis. Yang penting gua keangkat, gua pindah aja di sana. Itu kan. Itu satu kenyataan yang ada. Ya, apalagi kalau kita kenal pengguna angkutan itu segmented. Ya. Tersegmenkan gini. Ada mereka yang benar-benar quality concern, ada yang ya mohon maaf saya katakan kelas komoditi yang penting pindah. Ya. Wujudnya apapun begini bang, yang penting pindah, saya keangkat. Ya. Nah, ini penting bagi semua pihak bagaimana mewujudkan penyelenggaraan ini dengan baik dan benar. Sehingga saya tetap mengatakan tetap sah dan semestinya itu harus ditegakkan, bahwa dibedakan antara kalau kita bicara angkutan yang memindahkan tadi dari perangkatnya, dari sarananya, itu kan seluruh kendaraan yang terdaftar di Indonesia ini kan bisa menggerakkan, ya kan? Tetapi mereka yang komit sebagai angkutan umum, yang mereka wajib menyelenggarakan berbagai yang harus dengan syarat-syarat dan melakukan dengan berbagai yang tadi sebutin ada SMK dan sebagainya itu. Ya mereka memang semestinya harus ditempatkan pada posisi yang memang khusus, dan masyarakat itu memang harus sadar kualitas. Yang di sini juga sadar kualitas. Akhirnya kan endingnya tetap bicara kualitas. Ya kualitas dengan embel-embel berbagai macam yang tadi keselamatan tadi. Itu yang mendasar. Sehingga menurut saya tetap wajar, tetap wajib hukumnya penyelenggaraan angkutan jalan itu menggunakan kata-kata izin. Izin, persoalannya adalah kita tahu ya, penyimpangan kata-kata izin itu bukan sesuatu yang patut dipandang sebelah mata dan lupakan saja, enggak. Tapi memang di sana harus di-enhance, harus ditingkatkan sedemikian rupa sehingga ease of doing business di angkutan itu tetap terjadi. Namun sekali lagi, entry dan exit barrier itu tercipta dengan satu penyelenggaraan yang baik. Kenapa saya katakan entry dan exit barrier penting? Karena orang itu kalau mau masuk ke sana ya jangan main-main. Kalau yang mau main-main ya nggak usah jadi angkutan. Ya. Udah jangan aneh-aneh, butuh duit, mending pakai cara lain dah. Asal jangan, pokoknya masih halal ya. Jangan rampok begini. Itu masih itu. Ya, itu mesti dilakukan. Nah, kemudian bagi yang memang sudah di sana, kalau tanda kutip mendapatkan perlindungan, itu memang benar. Bukan yang dilindungi sebetulnya kan bukan pengusaha angkutannya, tapi bukan pengusaha, penggunanya, masyarakatnya, masyarakat pengguna. Itu yang maha penting. Nah, inilah yang kenapa saya tanyakan nih Mas Sekjen, supaya teman-teman Perpals dan masyarakat yang lain yang nonton Perpals TV ini lebih memahami. Ini kan kalau saya lihat, maaf, masih banyak yang belum menyadari kewajibannya, namun lebih menuntut haknya.
Karena kan kalau kita lihat kemarin Pak Dirjen Perhubungan Darat, Pak Dr. Andes Budi Setiadi juga menyampaikan hal yang serupa. Yang namanya kewajiban itu kan untuk mendapatkan hak. Yang namanya hak itu pasti melalui proses kewajiban. Gitu. Nah, jadi jangan hanya melihat ya haknya masyarakat atau pengguna transportasi itu kan murah, enak, nyaman, aman, gampang, mudah, gitu kan. Tapi kan di balik semua ini kan ada kewajiban. betul. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ini kan kewajiban ini yang maaf kalau saya masih banyak yang luput. Nah, dari situ kan kita sebagai pelaku usaha, Organda selaku asosiasi besarnya, kalau tidak bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, nah ini juga repot. Bukan kita bicarakan sepakat. Tadi Mas Sekjen bilang, prinsipnya kan berpindah. Pada saat berpindah ini kan itu tadi ada macam-macam klasifikasinya, concernnya, quality, safety, ada yang apa tadi yang terakhir? Ya pokok Komoditi. Komoditi. Ya, jadi ya anggar pindah. Anggar pindah. Ya, bopinya pokoknya pindah top. Nah, Ya, betul. ini kan juga nggak baik. Betul, Gitu loh. Nah, betul. ini kan karena gini. Ini saya cermati nih Mas Sekjen. Pada saat terjadi fail, apapun itu, yang dijelekkan industrinya. Nah, ini yang nggak enaknya kan. Ya, mohon maaf, ini sesuatu yang ini harus jadi flagship itu memang nggak enak. Ya. Padahal kita ada putih kan. Ya. Putih cahaya. Putih cahaya. jadi benar. Jadi kambing hitam itu memang nggak enak. Ya, jadi kambing hitam nggak enak. Nah, kita harus sadari bahwa kita membangun ini bersama. Tekad Organda, saya tetap sampaikan. Insya Allah ke depan tetap sama, ya. Amin. Siapapun pengurus Organda ini akan terus memperjuangkan industri angkutan jalan, Harus. ya, dan wajib mengembangkan itu dengan iya setiap waktu kita ingatlah kata-katanya presiden kita, proklamator kita kan, wah itu di dalam setiap perjuangan itu selalu ada dinamika itu. Tapi sekali lagi itu hanya just a ripple on the ocean ya. gitu kan. Hanya riak-riak gelombang gitu masih selalu ada. Ya kita di Organda juga harus menyadari itu. Namun kita sadari, bahkan kita satu loh ya, saya catat bahwa kepada teman-teman kita yang kemarin ada di ASK dan sebagainya itu yang daring itu, yang mereka tanda kutip itu kadang-kadang di perizinannya perlu masih dipertanyakan meskipun ada juga yang comply, tapi masih banyak yang tidak. Kita tuh welcome untuk ayo ke sana. Tapi sekali lagi, ketika itu kemudian ditinjau hanya sebagai posisi ekonomi sharing yang berjalan boleh nggak boleh ya maka yang terjadi adalah seperti itu. Tapi kita banyak yang kita melihat posisi yang kasihan. Sama halnya teman-teman kita yang memang berusaha serius dan kemudian harus 810 ya. harus sudah merelakan seluruh cita-cita, aset dan segala sesuatunya nggak bersisa. Iya, mengikhlaskan semua apa yang menjadi cita-cita dan harapannya dikubur baik-baik. Dikubur baik-baik, betul. Ya, paling semoga nanti jadi situs. Gitu. Jadi situs. Jadi ini yang mestinya ke depan kita harus bisa kurangi. Jadi siapapun yang siapapun yang memang mau komitmen untuk menjadi pengusaha angkutan, saya pikir tidak hanya di jalan, tapi dimanapun itu ada satu kesadaran bahwa kita menyelenggarakan transportasi angkutan bagi masyarakat ini benar-benar harus saling komplementer. Ya. Dan saling komplementer tidak bisa hanya antar industri ini bergerak sendiri-sendiri, meskipun kolaborasi satu kata kunci, namun tetap ada drive dari otoritas yang melihat atau di-drive oleh kebutuhan end user. End usernya. Siap. Yang penting gampang, yang penting ini kan, ya itu. Makanya saya jujur ya, sekarang saya apresiasi sekali langkahnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan BTS untuk angkutan kota, perkotaan di beberapa itu kota. mulai dari kota-kota. Itu bagus. Itu yang benar. Dan itu mestinya dilakukan sejak dulu. Kan butuh proses. Ya, oleh karena itu, makanya saya sangat apresiasi. Ya, karena kalau Mas Sekjen senangnya nasi merah terus tak bawain nasi katakanlah yang dari beras Cianjur atau beras Delanggu, ya tetap nggak dimakan toh. Ya. Nah, kalau hari ini kan nggak.
BTS itu kan monggo Mas Sekjen sesuaikan. Engkau piro kasih tahu saya. Dan masyarakat yang tetap yang harus dimanjakan kan Nah, masyarakat. jadi akhirnya kan pelayanan kepada masyarakat itu tetap maksimal dan akhirnya menjadi maksimal. Ke depan apa yang menjadi ekspektasi bukan DPP, Organda lah Mas, di dunia transportasi darat ini? Satu, Organda tetap eksis ya. Jadi kemarin itu banyak yang berpikir pada dua kutub gitu ya, ya, mengatakan bahwa Organda ini sekarang udah nggak usah ada Organda lah, karena Organda itu sebagai asosiasi pengusaha angkutan jalan yang berizin, kan berada yang tadi yang cerita itu, tapi enggak, ini harus berjalan, ya. Organda mesti harus bagian dari upaya nyata menyelenggarakan angkutan jalan yang memang berkualitas, tinggi, tambahin lagi, berkualitas tinggi. Ya dong, harus ya, dong. Itu yang dilakukan. Kita enggak standar kualitas tuh harus di atas. Iya. Tapi betul, enggak, kita harus menuju ke sana. Ya. Nah, kita ke depan kita harus punya roadmap sangat jelas. Bagaimana penyelenggaraan angkutan di seluruh kepulauan Indonesia ini yang terhubungkan baik melalui udara, darat, laut dan sebagainya itu memang terjalan dengan baik. Sehingga akhirnya ketika itu semua berjalan seamless, semua perjalanan itu connectivity yang diharapkan itu benar terjadi. Amin. Ya artian locally integrated, globally connected itu benar-benar terwujud. Jadi itu yang menjadi challenge Itu harus Organda ke depan. Organda ke depan mau tidak mau harus mimpi ke sana. Ya, bukan hanya sebagai peserta, tapi kita harus benar-benar berperan aktif di dalam penyelenggaraan itu. Ya, jadi Organda itu sebagai penaung. Ya, bukan penaung, kok penaung bahasanya kok ora enak ya. Penaung tuh si maung sebagai pengayom, pelaku transportasi di industri transportasi darat di jalan raya. Pengadilan. Di jalan raya. Pengayoman gitu. Oh iya. Nggak pakai an. Ayom. Oke. Pengayom, pelaku transportasi di jalan raya secara keseluruhan. Ya walaupun ada yang tadi kan Mas Sekjen sampaikan ada apa namanya paguyuban itu kan mungkin lebih ke spesifik. Ya. Nah itu sama-sama kita bergerak bersama. Ini juga yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat. Mungkin kan tidak semua punya akses bisa langsung ke regulator. Yang mungkin butuh atau ingin katakanlah ingin mendapat pencerahan ya Mas Sekjen ya. Artinya begini, kita sebagai organisasi ini sudah nggak asing kalau kita bicara dengan regulator tadi, ya. Baik dari tingkat pusat, tingkat manapun itu sudah nggak asing. Nah, maka kalau kita bersama-sama teman-teman di dalam wadah ini, mari kita wujudkan kemudian berusaha di transportasi dengan baik dan benar, ya itu berjalan seiring dengan keinginan juga otoritas menyelenggarakan pergerakan ini jauh lebih baik. Artinya kalau ada yang menemui kendala-kendala di lapangan yang seharusnya tidak semestinya itu kan itu yang saya sampaikan tadi. Kalau di kabupaten ada DPU atau ada DPC, terus ada DPU, ada DPD, mungkin bisa ke sini ke DPP. Kan begitu kan? Kita welcome kan, hanya posisi-posisi menjelaskan. Nah, mungkin bisa diakomodir juga. Namun dibawa semua diterangkan dan dijelaskan kalau apalagi ada bukti otentik yang bisa diakomodir oleh DPP Organda. Artinya itulah kegunaan asosiasi ini untuk para pelaku. Betul. Itu salah satu ya muncul misalkan ada moda tertentu yang di set up baru, kemudian daerah tersebut mungkin merasa belum, karena ini penyelenggaranya adalah mungkin tingkat provinsi, maka di tingkat kabupatennya kok apa ini? Nah, kemudian terjadi keterkejutan. Terkejut itu wajar, ya terkejut itu wajar, itu biasa. Nah, perlunya makanya komunikasi. Nah, komunikasi ini organisasi menjadi bagian dari bagaimana komunikasi yang baik dan benar bisa diciptakan.
Sikap mentalnya satu, bahwa kita dari tingkat pusat sampai ke tingkat cabang, sampai ujung itu semua, di mana cabang mestinya yang langsung berhubungan dengan para anggota, ya, kita punya keinginan satu, mewujudkan angkutan jalan yang bermartabat. Siap. Terakhir nih Mas Sekjen, nih biar teman-teman Perpals juga mendengar langsung dari seorang Sekjen DPP Organda ini. Apa pesan-pesan Mas Sekjen untuk teman-teman Perpals maupun masyarakat lainnya yang nonton Perpals TV ini, baik yang calon pengguna transportasi darat atau yang memang pengguna juga pelakunya, Mas. Monggo. Jadi begini, kalau pertama saya tentunya pasti bicara kepada para pelaku dulu. Sikap mental para pelaku, khususnya para penyelenggara angkutan jalan, ya, ini sikap mentalnya haruslah dengan ikhlas memberikan layanan kepada seluruh masyarakat. Dengan keikhlasan hati itu, insya Allah kita punya sikap mental untuk memberikan yang terbaik kepada mereka. Tapi yang terbaik itu bisa diukur. Artinya bisa ada parameter-parameter ukuran yang ini. Dan parameter itu yang harus selalu dicari. Sekali lagi, kata kunci perubahan itu menjadi hal yang harus dipegang terus oleh para penyelenggara. Ya, dia masih punya setiap waktu punya space untuk meningkatkan kualitas. Ya, berjalan seiring dengan keinginan user untuk juga mendapatkan kualitas layanan yang lebih baik. Ya, untuk itu kepada seluruh pengguna, kami sangat menyarankan agar para pengguna ini mulai selektif di dalam melakukan. Artian teman-teman seluruh penyelenggara dan penyedia angkutan, mereka akan bergerak dengan baik dan selektif dalam yang tadi saya maksud. Pilihlah jenis angkutan yang diyakini. Itu yang diyakini. Yang diyakini. Artinya ketika mereka yakin akan terhadap satu merek tertentu, misalkan untuk angkutan dalam merek tertentu, dapatkanlah cara untuk berhubungan dengan operator itu, manajemen itu dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi, para pemain, para pelaku mesti sadar yang dikomunikasi itu tidak hanya berkomunikasi dengan siapapun, masyarakat itu bisa berganti. Sikap mental itu sudah dihilangkan. Jadi artinya kalau saya tidak dengan A, ya bisa dengan B. Kalau tidak B, ya C. Tidak. A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan seterusnya itu harus di-treat sama. Ya. Jangan ada perbedaan-perbedaan. Jangan ada perbedaan. Artinya dia mau first time user, sama dia adalah pelanggan utama. Kalau pelanggan memang sudah seharusnya mendapatkan satu treatment yang sangat baik. Ya, artinya namanya pelanggan kok. Ya. Pelanggan itu wajar. Kalau pelanggan sudah langganan terus kemudian mendapatkan privilege ya. Karena kalau pesen ya pokoknya saya pesen depan, udah pasti dapat gitu. Ya kan. Itu terserah dalam menyelenggarakan itu kan. Kalau terus kemudian yang lain, tetapi mereka punya hak yang sama. Mereka mendapatkan hak penjelasan terhadap apapun yang di-provide, yang disediakan layanannya, dan ketika terjadi sesuatu yang tanda kutip agak sedikit wan prestasi oleh ini, sekali lagi ini rasa. Betul. Ya. Taraf kualitas dan sebagainya itu adalah rasa. Levelnya tidak sama. Ya. Nah, ketika itu yang dirasakan, tentunya harus mendapatkan komunikasi yang menyejukkan dari provider terhadap ini. Nah, ini sama-sama. Tetapi tentu saja saya mengharapkan kedewasaan seluruh pengguna angkutan agar lebih sering memberikan inputan kepada baik itu kepada pelangganannya, pada yang biasa melayani ataupun kepada kami seluruh Organda ini agar bisa menjadi masukan. Namun sekali lagi bahwa yang kita sajikan saat ini bisa jadi adalah sesuatu yang the best untuk saat ini. Tapi jangan khawatir, kami pun berniat bahwa yang the best saat ini mungkin dalam jangka waktu yang berikutnya lagi kita masih bisa tingkatkan. Siap. Gitu. Oke, Mas Sekjen, terima kasih ngobrolnya, terima kasih juga pesan-pesannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Sekjen DPP Organda ini, Pak Ateng Aryono, ini bisa menjadi satu pemahaman lebih dan menjadi katakanlah inspirasi juga oleh teman-teman Perpals mungkin yang sudah punya
niat atau cita-cita mau menjadi salah satu operator kan gitu, Usahawan usahawan transportasi. transportasi. Nah, kan jelas beliau kan tadi sampaikan kalau mau nyemplung sekalian, kalau nggak lebih cari jalan yang lain kan gitu. Nah, jadi karena menjadi pelayan masyarakat itu tidak hanya sekedar faktor bisnisnya saja, tapi unsur pelayanannya harus dipenuhi. Karena disitulah yang akan menghasilkan value bisnis yang berkepanjangan, berkesinambungan. Ya. Oke, Mas Sekjen, terima kasih banyak waktunya. Oke. Saya secara personal memang karena ada di jajarannya Mas Sekjen sudah banyak yang saya dapat dan saya tahu juga saya pahami, namun saya tidak bisa menjawab itu karena saya tidak punya kapasitas itu, makanya saya minta kesediaannya Mas Sekjen yang menjawab dari sisi asosiasinya. Jadi 6,5 ya. Nembung setengah Nembung musuh. setengah besar. Oke, Oke. teman-teman Perpals, demikian obrolan kita sore ini dengan Bapak Insinyur Ateng Aryono MBA, beliau Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Organda. Kita salam Perpals dulu Mas Sekjen. Gini. Oh, salam berpal. Kanan. Oh, kanan. Gini. Jempolnya tekuk. Jempolnya gini. Gas. Gas. 1, 2, 3. Gas. Salam sehat. Salam sehat.